Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Renan Sandera dengan NPM 1811060041, mata kuliah pengembangan bisnis kelas 6 SK P1 jurusan Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model Kampas atau BMC dengan usaha milik saya sendiri yaitu kedai kopi Nusantara. Pertama, saya akan mengenalkan apa itu bisnis model Kampas. Bisnis model Kampas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. BMC pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Bisnis model ini menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan bisnis model Kampas yang sederhana dan mudah dipahami. Bisnis model Kampas terdiri dari 9 blok yang dapat diisi sesuai dengan masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan 9 poin tentang usaha yang saya buat. Poin pertama yaitu customer segment atau pemilihan segmen konsumen. Pelanggan yang cocok dengan kedai kopi Nusantara, di mana sesuai namanya ingin menekankan kesan tradisional dan simpel. Perusahaan menasar dua segmen konsumen. Yang pertama, pelanggan retail. Pria dan wanita dengan umur 17-55 tahun, kalangan menengah, dan penggemar kopi dan makanan tradisional. Pelanggan perusahaan seperti perusahaan kecil dan menengah untuk penyedia pada acara-acara kantor. Pada poin nomor 2, ada value proposition atau kelebihan yang dimiliki. Value proposition merupakan kelebihan yang dimiliki kedai kopi Nusantara agar diingat oleh pelanggan dan merupakan faktor pembeda usaha dibanding pesaing. Ada 3 poin. Poin pertama, kedai kopi Nusantara menyediakan aneka kopi tradisional dari beragam daerah di Indonesia untuk memberikan beragam pilihan kepada pelanggan. Yang kedua, selain kopi, kedai kopi Nusantara juga memberikan pilihan jajanan tradisional dari beragam daerah. Poin terakhir, semua kopi dan jajanan bekerja sama dengan pemasok yang menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan tanpa pengawet. Pada poin nomor 3 ada channel atau saluran distribusi. Saluran distribusi yang digunakan untuk menjangkau pelanggan kedai kopi Nusantara adalah di kedai kopi Nusantara, pelanggan bisa menikmati kopi dan cemilan di lokasi. Kemudian, pelanggan perusahaan dengan order khusus acara-acara perkantoran. Pada poin keempat ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Kedai kopi Nusantara ingin membuat pelanggan menjadi pelanggan setia dan menargetkan untuk melakukan pembelian kembali atau repeat. Saya ingin membuat pelanggan datang 2-4 kali setiap bulannya. Untuk itu, saya akan memberikan reward membership sehingga setiap pembelian 5 cangkir kopi mendapatkan free 1 cangkir. Selain itu, saya juga mengadakan promo cemilan yang berbeda-beda jenisnya setiap bulan untuk memperkenalkan kembali cemilan Indonesia. Kemudian poin kelima ada revenue streams atau sumber pendapatan. Ada 4 poin, yaitu poin pertama, pendapatan utama kedai kopi Nusantara adalah dari penjualan minuman kopi tradisional yang beragam yang merupakan kekuatan utama. Poin kedua, pendapatan tambahan dari penjualan cemilan, lalu pendapatan lainnya dari penjualan bubuk kopi, dan terakhir, pengembangan usaha ke depan dengan cara waralaba atau franchise. Di poin keenam ada key resource atau sumber daya utama. Dalam menjalankan usaha, sumber daya yang terpenting untuk kedai kopi Nusantara adalah tempat usaha atau lokasi yang sangat menentukan keberhasilan usaha atau bisa disebut lokasi yang strategis. Kemudian, sumber daya manusia yang terampil, khususnya tim pelayanan di toko yang langsung melayani pelanggan. Di poin ketujuh ada key activities atau kegiatan utama. Memberikan minuman kopi dan cemilan yang enak dan berkualitas, pentingnya memperhatikan kualitas produk, khususnya cemilan yang tidak laku dan sudah tidak segar harus segera disingkirkan. Lalu, memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan informatif mengenai produk. Di poin ke-8 ada key partners atau partner dalam usaha. Supplier kopi dari beragam daerah adalah petani kopi. Karena itu, perlu membina hubungan dengan petani agar memahami kondisi mereka dan keberlangsungannya. Yang kedua, supplier cemilan makanan dengan. Di poin yang terakhir ada cost structure atau struktur pembiayaan usaha. Di sini saya akan menjelaskan beberapa struktur kedai kopi Nusantara. Ada 6 poin. Poin yang pertama, bahan baku atau bahan mentah, kopi dan lainnya
Poin kedua, biaya persiapan toko seperti gelas, cangkir, piring, sendok, mesin kopi, mesin kasir, dan lainnya. Lalu biaya karyawan, kemudian biaya lain-lain seperti listrik, air, dan gas, biaya renovasi toko dan perbaikan, dan yang terakhir, poin yang paling sering disepelekan, yaitu biaya sewa toko. Hal yang harus diperhitungkan karena cukup besar, walaupun pada saat menjalankan toko pada awalnya di lokasi milik sendiri. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.